Oke, shalom. Baru satu orang suaranya di sini yang dengar ya. Shalom. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Dan hari ini kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan nyatakan di Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bersyukur bahwa hari ini kita bisa berdiri hari ini dalam kondisi yang baik, sehat, semua karena kebaikan Tuhan, karena turut campur kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa kita tidak bisa hidup berjalan tanpa Tuhan, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Nyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Kau berikan kami kesempatan kembali untuk bisa beribadah. Untuk kami bisa datang ke hadirat-Mu. Kami haus, kami lapar, kami rindu untuk berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan. Mari jamaah pribadi lepas pribadi yang datang hari ini, setiap pelayan Tuhan, setiap hamba-Mu, murid-murid-Mu, jemaat yang hadir Tuhan, semuanya Engkau jamah. Tidak ada satupun yang terlewatkan Bapa. Terima kasih, kami siap untuk memuji dan kami siap untuk berjumpa dengan hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan lagu ini. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa-Mu Tuhan, yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari sama-sama nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari panggil nama Tuhan saudara. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
sembah Tuhan kita saudara. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia, tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk keberadaan-Mu di samping kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Pegang erat, pegang tangan kami Tuhan. Lepaskan, Kaulah harapan. Dalam sekali lagi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dalam katakan Engkau harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kau pengharapan kami. Satu-satunya jalan kebenaran kami. Oh, sembah Tuhan kita sendiri. Waktu yang singkat ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Biar jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan ku percaya tak pernah gagal, menepati janji-janji-Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu bersama dengan kami, tidak pernah tinggalkan kami. Dan hari ini kami bersyukur kami ada hari ini Tuhan. Untuk kami mau kembalikan segala hormat kami, segala kebaikan yang kami terima untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan sertai ibadah kami, setiap kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan biar satu hal yang kami kerjakan ini kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, waktu yang sejenak untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan kita saudara. Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Tuhan janji bukan untuk memindahkan masalah kita, menyelesaikan masalah kita dalam waktu yang singkat. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaannya selalu ada sekalipun kita di tengah badai saudara. Mari pada sore hari ini kita nyatakan dalam hati kita bahwa Tuhan kami butuh Engkau. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah penolong yang setia bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Saat kami berjalan, saat ku berjalan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi saudara, saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan, lebih tahu
Engkau yang lebih tahu Tuhan, apa yang ada dalam hati kami, apa yang dalam pikiran kami, masa depan kami Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama sekali lagi di hadapan. Pulihkan hidupku, ku percaya. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan sudah jadikan untuk hidup kami, memimpin kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu memberikan kami jalan keluar dikala kami tertutup jalan. Tuhan yang mampu memulihkan kami dikala kami sedang sakit, baik rohani kami dan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap permasalahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kami tidak bisa hidup. Karena tanpa firman Tuhan kami seperti domba yang sedang tersesat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini dapat mengubah setiap kami, baik tingkah laku kami, hidup kami. Urapi setiap firman yang akan kami dengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dan tema kita adalah created to create. Artinya adalah diciptakan untuk mencipta. Kenapa saudara? Karena seringkali kita menjadi orang percaya, tapi kita lupa tanggung jawab kita. Bahwa kita diciptakan saudara untuk kita juga menciptakan sesuatu. Sehingga waktu manusia ada di dunia ini, dia berkarya, dia berbuah, dia menjadikan sesuatu. Karena kita percaya kita ada ciptaan Tuhan, diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Saudara, biarlah firman Tuhan yang nanti kita akan dengar bisa menjadi kekuatan dan kebenaran di dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, waktu Tuhan menjadikan dunia ini seisinya, baik itu cakrawala, waktunya, ruangnya, Tuhan hanya dengan berfirman. Waktu Tuhan menjadikan manusia, dia menjadikan dengan tangannya, dia membentuknya dari debu dan tanah, saudara. Tetapi setelah itu, dia mengatakan kepada manusia yang diciptakan itu, beranak cuculah, bertambahlah banyak, taklukkanlah itu, berkuasalah. Artinya Tuhan waktu menjadikan kita, Tuhan juga memanggil, menyuruh, memerintah kita untuk menjadikan apa yang sudah ada.
Artinya kita diberi tanggung jawab Bapak Ibu. Bertanggung jawab untuk menjadikan apa yang sudah ada. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan waktu menjadikan dunia ini dari benar-benar tidak ada. Nihilo. Menjadi ada. Itulah bedanya Tuhan dengan kita. Tetapi kita menciptakan apa yang sudah ada. Bahan bakunya saudara sudah ada. Nah tetapi seringkali kita lupa akan hal ini. Sehingga waktu kita dipanggil menjadi orang percaya, kita tidak berkarya bagi Tuhan, kita tidak berbuah, kita tidak melakukan sesuatu yang berdampak bagi Tuhan. Ini yang ironisnya saudara Bapak Ibu. Oleh karena itu kita akan belajar 3 poin pada hari ini. Poin pertama, apa sebetulnya sesungguhnya yang Tuhan mau kita ciptakan. Satu, kita mari lihat di dalam Matius 25, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-25, yaitu mengenai mengembangkan talenta. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta itu Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah saudara, waktu tuannya ini pergi, tuannya ini adalah menggambarkan Tuhan sendiri. Memberikan talenta ke setiap hamba-hambanya. Di mana ada yang 5, ada yang 2 dan yang 1 saudara. Yang 5 dan yang 2 itu mengembangkan dengan baik. Tetapi yang 1 saudara kalau baca ayat selanjutnya, itu tidak dikembangkan. Bahkan dia menyalahkan tuannya saudara. Nah oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita ini dijadikan untuk mengembangkan talenta. Nah apakah talenta itu? Pada zaman itu saudara, talenta itu diukur sebagai ukur uang. Ya, 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. 1 dinar adalah gaji orang pada saat itu 1 hari. Artinya saudara kalau saya boleh coba hitung, itu UMR sekarang di Indonesia rata-rata kurang lebih ya saudara, 100 sampai 150 ribu per hari. Tergantung kota kebijakan masing-masing. Nah kalau 1 bulan saudara, itu kita kalikan 30, itu nominalnya sampai 3,5 juta, sampai dengan 4 juta. Kalau 10.000 dinar artinya itu mencapai 1,2 sampai 1,5 miliar. Itu modal yang besar saudara. Jadi kalau hamba yang mendapat 1 talenta itu akhirnya dia tidak melakukan mengembangkannya, itu adalah karena kesalahannya sendiri. Karena dia mempunyai sifat iri hati kepada hamba-hamba yang lain. Sesungguhnya bukan ukurannya 1, 2, atau 5 saudara. Tetapi apakah dia setia, apakah dia mengembangkan. Makanya tuannya akan terus melipat kalikan gandanya. 1, 2, 5 itu bicara ukuran kapasitas orang masing-masing berbeda. Saudara dan saya tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu ukuran kita. Yang terpenting adalah kita mengembangkannya. Contoh saudara, kalau kita mengerjakan 1 dengan baik, maka Tuhan kasih 2. Sudah sama dengan 2 talenta.
2 talenta kita kerjakan maka akan jadi 4 juga. 4 akan jadi 8, 8 akan jadi 16. Jadi kalau bicara lipat kali ganda itu akan terjadi. Tetapi yang terpenting apakah kita setia. Nah, tetapi sifat dari hamba yang 1 talenta ini, dia mempunyai sifat yang tidak baik dan tidak setia. Di mana dia menyalahkan tuannya, menyalahkan Tuhan atas hidupnya, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Dan dia mempunyai sifat iri kepada saudara-saudaranya. Dan ini kalau dibiarkan, saudara lihat kasusnya Kain, dia membunuh adiknya Habel. Nah, inilah yang harus kita hilangkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, talenta ini saudara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, modal, kalau saya boleh katakan di dalam pekerjaan, modal kerja. Atau pekerjaan yang di dalam hidup kita, saudara. Saya mau bersaksi, waktu sekitar tahun 2000-an, ya 2000 atau 2001, saya waktu itu belum menikah, baru lulus dari sekolah. Saya pergi ke Amerika, saudara, saya di sana sempat bekerja. Di mana saudara saya cari pekerjaan sulit sekali. Karena bahasa Inggris saya juga ya pas lah. Pas-pasan, pas perlu bisa keluar sih. Tetapi minim sekali saudara. Akhirnya saya melamar di satu tempat di toko atau ice cream shop. Saya berpikir akan diberikan tempat yang baik. Rupanya saya dituntun saudara jalan dari pintu depan sampai ke pintu belakang. Disitulah saya diberikan pekerjaan untuk bersih-bersih area dapur dan mohon maaf toilet saudara. Tetapi saya melihat bahwa ini harus saya kerjakan dengan baik. Saya juga tidak bicara gaji dulu. Saya hanya mau mengerjakan dengan baik. Ya sekaligus saya memang juga memerlukan kerjaan saudara. Akhirnya saya bekerja 1-2 bulan. Lalu saya mulai membantu orang yang bikin es krim, membersihkan mesin-mesin es krim itu tanpa diminta bayaran, tanpa saya melihat itu bukan pekerjaan saya atau bukan tanggung jawab saya hitung-hitungan, tidak saudara. Saya cukup mau belajar saja. Sehingga saudara, akhirnya orang yang mengerjakan es krim ini, yang membersihkan mesin-mesin ini, dia harus keluar karena sekolah di sana. Akhirnya saya diberi kepercayaan karena saya sudah bisa membersihkannya dan membuat es krim itu. Naiklah saya ke 1 tingkat yang di atas dan ditambahkan juga salary-nya, gajinya. Lalu saudara saya mulai membawa es krim itu ke depan kasir. Waktu dikala kasir itu sibuk, ya weekend, sibuk sekali, saya mulai membantu kasir, saya mulai mengambil es krim, mulai melayani customer-customer di luar. Tanpa saya menuntut mau berani atau mau bayar berapa, mau tambah berapa. Tapi saya kerjakan itu beberapa bulan saudara. Saudara akhirnya yang di kasir itu pun dia harus melanjutkan sekolah lagi. Nah disitulah saudara saya dipercaya lagi untuk di depan kasir karena saya sudah bisa mengerjakannya. Akhirnya saya diberi tempat itu, saya diberikan salary kasir dan orang yang bertanggung jawab di depan saudara. Diberikan satu demi satu naik dan akhirnya menjadi yang di atas. Dan akhirnya saudara, owner dari pemilik ini dia harus berangkat ke Meksiko. Nah dia katakan kamu sudah bisa mengelola dari depan sampai ke belakang. Dari bagian yang terpenting sampai bagian yang mungkin tidak terlalu penting saudara. Sampai urusan kamar mandi tadi kamu mengerti semua. Oleh karena itu kunci saya berikan, semua saya berikan kepadamu, kamu kelola. Saya harus pergi ke Meksiko dan kita hitungan setiap minggu. Nah saudara yang saya mau coba katakan adalah jangan kita melihat berapa yang kita peroleh dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengelolanya, kita bekerja sebaik dan sesetia mungkin. Karena Tuhan katakan setialah dengan perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara besar. Urusan kecil menjadi besar itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah setia mengerjakannya. Seringkali kita saudara salah. Kita memikirkan, memusingkan kecil jadi besar. Kita lupa menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Nah saudara itulah ukuran talenta pada zaman itu bicara tentang uang, ukuran uang saudara. Tapi kalau zaman sekarang bisa juga talenta itu menjadi satu bakat yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Sehingga saudara itu yang harus kita kembangkan.
Kalau hari ini saudara punya bakat musik, yuk kita kembangkan. Jangan kita tanam. Kalau kita punya bakat di dalam IT, kita juga harus kembangkan. Kita punya bakat berceramah, berpidato, khotbah saudara, itu juga kita kembangkan. Jangan saudara kita pendam. Nanti pada akhirnya saudara itu Tuhan ambil, Tuhan berikan kepada orang atau hamba yang baik dan juga setia. Jangan salahkan Tuhan saudara. Karena dikatakan bahwa hamba yang satu tadi, dia menyalahkan tuannya, akhirnya tuannya marah, dia ambil talenta itu, dia berikan kepada hamba yang bisa mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, kembangkanlah talenta kita. Itulah poin pertama. Poin kedua, yaitu dijadikan untuk perbuatan baik. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-10. Dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, kita diciptakan jelas untuk perbuatan baik. Bahkan sebelum dunia ini sudah dijadikan saudara, Tuhan sudah punya rancangan nih. Untuk manusia yang akan diciptakan untuk berbuat baik. Nah Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau gitu keselamatan karena perbuatan baik. Saudara, konteks ini bukan bicara tentang keselamatan. Konteks ini bicara tentang kenapa kita diciptakan. Ini penting saudara. Kenapa kita dipilih? Kenapa kita dipanggil? Nah Bapak Ibu, memang keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, karena anugerah. Nah menyinggung ini saya akan kasih satu ilustrasi supaya kita ke depan akan lebih baik melihat apa itu keselamatan karena anugerah, apa itu perbuatan baik. Saudara, kita ini hidup karena nafas atau karena makan. Hidup itu digambarkan seperti keselamatan. Ya. Kita hidup itu karena nafas atau karena makan. Saudara nggak makan juga nggak hidup loh, bisa mati kelaparan, betul ya? Tetapi saudara, untuk orang itu hidup, sesungguhnya adalah karena nafas. Orang nggak nafas, langsung dia mati. Memang nggak langsung, karena masih ada oksigen di dalam paru-paru. Itu ada sedikit, masih ada udara di sana, sehingga memungkinkan dia hidup beberapa menit. Tapi kalau oksigen itu sudah habis, maka orang itu mati. Tapi kalau orang nggak makan saudara, yang digrogoti itu lemaknya dulu. Kalorinya dulu saudara, dia nggak langsung mati. Jadi dari ilustrasi ini kita tahu bahwa orang itu hidup karena nafas. Tapi orang hidup dia harus bertanggung jawab. Dia harus memelihara hidupnya dengan apa? Dengan cara makan makanan yang baik, makanan yang sehat. Nah jadi kita jangan sampai salah, hidup memang karena anugerah. Tetapi hidup waktu sudah diberikan, keselamatan itu sudah diberikan, kita harus bertanggung jawab atasnya. Nah inilah yang akan kita pelajari saudara. Oleh karena itu saudara dan saya waktu dipilih Tuhan menjadi orang percaya, kita harus menjadi orang yang baik. Berbuat baik, berbuah, itu harga mati saudara. Itu selayaknya seperti saudara waktu kita diberi nafas, seharusnya kita makan makanan yang sehat saudara. Makan untuk kita terus supaya kita hidup. Seringkali ini yang dilupakan oleh orang percaya. Sehingga kekristenannya tidak bertanggung jawab. Kekristenannya saudara tidak memeliharanya dengan baik, dipelihara dengan baik. Hidupnya saudara tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini seringkali yang dilupakan. Nah saudara, saya mau memberikan 3 klasifikasi atau 3 macam perbuatan baik. Karena saudara perbuatan baik di luar Tuhan pun ada. Karena kita berpikir, Pak tidak perlu jadi Kristen, tidak perlu di dalam Kristus Yesus.
Perbuatan baik ada, banyak orang bakti sosial, banyak orang bisa menolong orang, banyak orang juga bisa ibah kepada orang susah. Perlunya apa saya menjadi anak Allah? Perlunya apa saya berbuat baik di dalam Kristus? Ada 3, saudara. Berbuat baik yang pertama adalah perbuatan baik yang normal. Artinya, saudara, adalah waktu kita berbuat baik, perbuatan baik itu menguntungkan teman kita dan menguntungkan kita, itu normal. Itu semua orang lakukan. Saya berbakti sosial untuk membantu orang diuntungkan, lalu nama perusahaan dibesarkan. Gak masalah, itu normal. Saya menolong orang dalam apa? Dalam kebutuhan sehari-hari, dalam pekerjaan, saya untung, dia untung, normal. Gak masalah, itu baik. Nah, baik yang kedua adalah, saya berbuat baik, orang lain diuntungkan, saya gak untung. Saya memberikan informasi, lalu mulai dia bisa bekerja, dia mulai bisa melayani, dia bisa mulai mengembangkan sesuatu, dia berhasil, saya tidak untung. Itu adalah orang yang beragama. Semua agama melakukan hal ini. Tetapi saudara, ada yang ketiga. Waktu kita berbuat baik, ini bukan hanya kepada teman, kepada musuh kita. Dan itu mendatangkan keuntungan bagi musuh kita. Dan kita tidak diuntungkan. Itulah ajaran Yesus. Ajaran semua agama bisa tadi yang klasifikasi kedua. Tapi yang ketiga ini saudara, Tuhan katakan apa? Berdoa dan memberkatilah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Perbuatan baik itu saudara. Itu ajaran Yesus dan mendatangkan keuntungan buat dia. Kita bukan mengutuki tapi kita memberkati. Kita saudara bukan menjahati tapi kita berbuat baik kepada dia. Itulah ajaran Yesus. Nah, oleh karena itu saudara dan saya dijadikan untuk perbuatan baik ini. Dan saya percaya kita sedang meninggikan nama Tuhan, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan membawa orang-orang jiwa-jiwa datang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita percayalah. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan juga akan menilai dan membalasnya. Dengan cara Tuhan. Tapi motivasi kita berbuat baik itu bukan hanya untuk keuntungan. Bahkan saudara tidak memikirkan hal itu. Nanti Tuhan yang akan membalas dan memikirkan hal tersebut saudara. Karena motivasi berbuat baik ini saudara menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting saudara. Kita datang ke gereja mencari Tuhan pun kalau motivasi kita tidak baik, ini juga tidak akan berdampak baik. Contohnya begini. Saudara pernah ingat yang dikatakan, jikalau engkau berdoa, janganlah engkau berdoa bertele-tele, panjang-panjang, lalu di tikungan jalan, lalu di perapatan jalan, di pasar-pasar. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kamu inginkan. Tapi Tuhan katakan berdoalah di dalam kamar, kuncilah pintu. Maka Bapamu di sorga akan membalas dan mendengarkannya. Nah, kenapa saudara Tuhan katakan seperti itu? Bukan berarti saudara akhirnya berdoanya pendek. Nah, ini khawatir kita keliru saudara. Akhirnya kita berdoa cukup 5 detik. Tuhan katakan sudah tahu kalau begitu saya tidak perlu berdoa lagi. Cukup berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu, amin. Lalu saya tidak perlu lagi berpuasa karena Tuhan tahu hati saya. Saudara, Tuhan menulis atau mengajarkan hal ini, dia sedang mengoreksi ahli Taurat pada saat itu. Di mana mereka mempunyai motivasi yang tidak benar kepada Tuhan. Mereka berdoa tujuannya untuk dilihat orang. Di mana saudara pada zaman itu, mereka itu taat sekali. Jam doanya jam sekian. Maka mereka akan berdoa. Nah mereka saudara tahu sebentar lagi 10 menit lagi, ya memang waktu itu tidak ada jam ya, mereka melihat bayangan. Jam 12 sampai di sini bayangan saya harus berdoa. Nah mereka mencari persimpangan jalan di pasar.
Lalu mereka berdiri di tengah-tengah, mereka menengadah ke atas, mengangkat tangannya, lalu dia bersembayang, berdoa kepada Tuhan. Untuk apa motivasinya berdoa? Untuk ditunjukkan kepada orang. Nah, motivasi inilah yang menjadi alat ukur Tuhan kepada jemaat, kepada kita, kepada umat-umat pilihan, saudara. Oleh karena itu kita harus mempunyai motivasi yang baik kepada Allah Bapa di surga. Disitulah Tuhan akan membalasnya. Nah, poin ketiga, yaitu regenerasi. Regenerasi. Ayatnya di dalam Matius 28, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau saudara tadi lihat di dalam ayat yang awal pertama dikatakan bahwa Tuhan katakan beranak cuculah. Itu bicara generasi selanjutnya, keturunan kita. Nah, di sini Yesus genapi dengan kata apa? Jadikanlah seluruh umat, jemaat, apa? Menjadi murid Yesus. Artinya ada regenerasi, saudara. Apa yang menjadi keturunan kita, kita harus generasikan, saudara. Menciptakan generasi baru. Kalau kita di dalam gereja, saudara, gereja itu bukan milik satu orang. Gereja itu milik Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya harus punya generasi selanjutnya. Anak-anak muda saudara mulai dikembangkan, mulai diberi ruang, mulai diberi kesempatan untuk mereka bisa bertumbuh, saudara. Jangan saudara kita punya gereja lalu kita jadikan kerajaan pribadi, kerajaan keluarga. Kalau ada orang yang baik, dia tahan. Anak saya dulu, keluarga saya dulu. Akhirnya ini menjadi kerajaan pribadi dan keluarga, saudara. Pada Tuhan minta kita menggenerasikan. Nah, saudara dikatakan tadi apa? Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dikatakan pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Semua perintah-perintah itu satu tujuannya, goalnya, yaitu pemuritan, regenerasi. Itu pesan Tuhan saudara, waktu Tuhan naik ke sorga. Dia pesankan, amanat itu dia pesankan. Yuk kita generasikan. Dia bicara kepada 12 rasul, dia harus punya murid. Dan memang itu dikerjakan. Akhirnya ada murid-murid muncul, ada 70 murid, 120 murid, dan selanjutnya saudara. Dan itu saudara menjadi tongkat estafet buat kita. Untuk menjadi atau memuridkan orang-orang yang di bawah kita saudara. Harus kita muridkan mereka. Nah saudara, firman Tuhan dikatakan ajarkanlah. Jadi memuridkan itu menggenerasikan ajaran Yesus. Harus bagaimana mereka mengajarkan. Kenapa ini penting saudara? Karena kalau kita tidak menjadikan ajaran Yesus dan melakukan perintahnya tadi dikatakan, maka kita bisa secara regenerasi. Mohon maaf. Kita akan menjadikan generasi-generasi yang tidak baik. Yang salah, yang bisa menyimpang. Coba kita lihat satu ayat di dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau saudara baca perikop ini dikatakan Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru di dalam hal apa? Kalau kita bicara rasul dan nabi, ini bicara tentang pengajaran dan penanaman saudara, ajaran kepada jemaat, gerejanya. Artinya saudara, paling dasar itu harus ajaran Yesus.
Di atas itu saudara ada yang namanya pengajaran para nabi, termasuk nubuatannya. Kalau kita bicara nabi, bicara nubuatan. Lalu saudara di atas itu ada namanya rasul, artinya ajaran. Nah di atas ajaran rasul ini adalah ajaran-ajaran hamba Tuhan, termasuk guru, gembala, ya para rasul saudara, baik yang di gereja, penginjil, itu di atasnya. Tetapi yang paling dasar ini harus ajaran Yesus. Contoh, kalau nabi ingin bernubuat, apakah dia sesuai dengan perkataan Yesus? Kalau tidak saudara, mohon maaf, kita sudah menyimpang. Nah kalau kita mengajar saudara kembali kepada perjanjian lama, contoh soal makanan. Kita mengajarkan kepada orang-orang tidak boleh makan ini dan makan itu. Ada yang halal dan haram. Yesus sudah ngomong bahwa apa? Apa yang kamu makan ke mulut ini akan keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Jadi bagi Yesus ajarannya tidak ada yang haram, semua halal. Tapi ingat, Yesus tidak pernah mengatakan aku meniadakan hukum Taurat, tapi aku menyempurnakannya. Artinya, kalau memang ada makanan-makanan tertentu yang akhirnya membuat tubuh kita rusak dan tidak sehat, atau makanan yang berlebihan, dikala kita punya sakit tertentu, itu tidak dimakan saudara. Contoh kolesterol, contoh darah tinggi. Sudah memang itu tidak baik bagi tubuh kita, ya itu juga akan menjadi haram bagi tubuh kita. Karena apa? Karena kesehatan. Segala sesuatu itu halal, tetapi apakah berguna? Jadi ini harus menjadi ajaran. Lalu ajaran para rasul, ini bicara perjanjian baru. Kalau kita sedang mengajarkan doa saudara, Tuhan katakan jangan dipublikasikan. Motivasinya apa? Nah saudara, waktu kita mengajarkan tentang doa kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa ini program saya, bahwa ini gereja saya, ini nama besar saya, itu sudah menyalahi ajaran Yesus. Nah inilah yang sebagai batu penjuru saudara, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan itu harus saudara dan saya lakukan. Baik Bapak Ibu, biarlah 3 poin ini bisa mengajar kita, menuntun kita. Created to create, diciptakan untuk menciptakan. Bicara tentang talenta, kita berkarya bagi Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam bakat kita. Perbuatan baik saudara, hal itu karena Tuhan ciptakan kita untuk perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik ini Bapak Ibu? Karena Tuhan katakan, jikalau kamu tahu sesuatu yang baik, kamu tidak mengerjakannya, maka kita bersalah dan itu jahat di mata Tuhan. Nah saudara, saya tambah sedikit mengenai perbuatan baik ini saudara. Kenapa perbuatan baik ini penting? Jadi orang itu saudara bukan hanya tidak berbuat jahat, ya. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, itu juga jahat di mata Tuhan. Contoh saudara, saya tidak makan goreng-gorengan, air dingin, yang pedas-pedas, ini kan yang jelek, yang jahat lah istilahnya. Saya nggak makan itu. Tapi ingat, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik, minum air cukup sehari harus 1-2 liter, kita hanya minum 500 mili, yang kena adalah ginjal kita. Kita akan yang namanya dehidrasi. Artinya bukan hanya tidak berbuat yang jahat, tapi kita harus berbuat baik. Yang ketiga tadi saudara, bahwa kita harus regenerasi. Regenerasi. Regenerasi itu artinya saudara, generasi kita harus semakin hari semakin baik. Itu regenerasi. Dengan apa? Dengan ajaran Yesus. Itulah yang akan menuntun kita semakin hari semakin baik. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Biarlah ini menjadi pelita buat kaki kami, sehingga kami tahu saat kami dipilih, diciptakan Tuhan, untuk kami berkarya bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu firman Tuhan, yang setiap hari mengingatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa.